Bab 404, Menangkap hidup-hidup. Alang di musim dingin sangat kering, setelah dinyalakan, api menyala dengan sangat kuat. Bahkan tanpa adanya angin, api dengan cepat menyebar ke arah tengah. Terutama dengan adanya daun sebagai bahan bakar, api menyebar dengan sangat cepat. Orang geng naga air yang berjaga melihat asap tebal bergulung-gulung, mereka menyadari bahwa prajurit pemerintah menggunakan metode serangan api. Mereka benar-benar sudah tidak berniat untuk menangkap hidup, dan ingin membakar semua bandit sampai mati. Mereka langsung berteriak dan berlari kembali. Ketua, gawat, prajurit ingin membakar kita hidup. Jin Dajiao yang kelelahan baru saja tertidur, mendengar teriakan bawahannya, dia langsung terbangun. Dia sangat marah dan berteriak, dasar bodoh, kenapa teriak-teriak? Ketua, lihatlah, para prajurit telah membakar alang-alang. Apa yang kalian katakan? Jin Dajiao terkejut dan langsung berdiri. Dia langsung berlari ke jendela, dia melihat asap hitam membumbung tinggi ke langit, hampir menutupi seluruh langit, hatinya serasa tenggelam, tanpa alang-alang, mereka tidak akan memiliki tempat persembunyian lagi. Prajurit pemerintah akan menangkap mereka dengan mudah. Mereka benar-benar kejam, ingin membakar kita sampai mati. Apa mereka tidak takut akan membakar semua alang-alang di danau ini? Jin Dajiao menggertakkan giginya. Ketua, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Kita harus segera mencari tempat terbuka, kalau tidak terbakar sampai mati, kita akan mati tercekik oleh asap. Wuki benar panik, tidak lagi setenang sebelumnya. Kipas bulu di tangannya entah sudah terjatuh di mana. Dia sangat takut mati, dan masih ada begitu banyak uang yang belum dia habiskan. Awalnya, dia berpikir dengan mengikuti geng naga air, dia bisa hidup mewah dan mendapatkan cukup uang untuk hidup seumur hidup. Namun sekarang, meskipun punya uang, dia tidak bisa menikmatinya lagi. Semua orang dengarkan perintah, bawa semua kapal ke pulau. Cepat tebang semua alang-alang di sekitar kita, bertahan hiduplah, baru kita bicara nanti. Jin Dajiao memberi perintah dengan cepat, membawa bawahannya untuk menebang alang-alang. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini hanya sia-sia, tidak ada gunanya. Di mana hanya air, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Meskipun mereka ahli berenang, tapi airnya terlalu dingin. Mereka tidak akan bisa bertahan lama di dalam air. Apalagi jika alang terbakar habis, bahkan menyelam pun tidak akan ada gunanya. Mereka tidak akan bisa bersembunyi, api semakin membesar, dan dengan cepat orang geng naga air membasahi kain dengan air dan menutup mulut mereka. Meskipun begitu, mereka tetap tidak bisa bertahan. Suhu dari api semakin tinggi, ketika mereka tidak bisa menahan panas lagi, mereka hanya bisa bersembunyi di air. Namun airnya sangat dingin, tidak mungkin akan cepat memanas, tapi tetap saja dinginnya menusuk tulang. Orang-orang geng naga air benar-benar berada dalam kondisi yang sangat tersiksa, di antara panasnya api dan dinginnya air. Masuk ke air membuat mereka kedinginan, keluar dari air seperti masuk ke dalam oven, mereka hanya bisa masuk ke air untuk mendinginkan diri. Sekuat apapun tubuh mereka, dalam kondisi seperti ini akan sangat sulit untuk bertahan. Bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup, mereka pasti akan jatuh sakit. Lin Hai memerintahkan orangnya untuk membentuk 3 lapis lingkaran pertahanan. Mereka perlahan mendekat bersama api, mencegah siapapun melarikan diri dengan menyelam. Lingkaran pertahanan terletak cukup jauh sehingga meskipun mereka ahli berenang, tidak mungkin bisa menyelam sejauh itu. Begitu mereka muncul di permukaan air, mereka akan ditembak dengan panah. Bagus sekali, kita harus membakar semua bandit itu sampai mati. Warga yang menyaksikan dari kejauhan bersorak-sorai, jika geng naga air dimusnahkan, tidak akan ada lagi yang berani merampok warga. Pada saat ini, warga belum tahu bahwa anggota geng harimau hitam dan geng naga hitam juga sudah mati atau ditangkap, sehingga tidak ada lagi ancaman bagi mereka. Tidak lama kemudian, seluruh alang habis terbakar, bahkan air di danau pun menjadi hitam. Kapal-kapal mendekat perlahan, mengelilingi daerah tengah. Akhirnya mereka melihat sebuah pulau kecil di depan, dengan banyak kapal terapung di sekitarnya. Pantas saja mereka memilih tempat ini untuk bersembunyi, ternyata ada sebuah pulau kecil di sini. Mereka benar-benar pandai memilih tempat. Lin Hai berkata dengan senyum dingin. Kamu benar hebat, cara ini begitu mudah untuk menghabisi para bandit, jika mereka bersembunyi di alang-alang,
bahkan jika kita mengirim 10.000 prajurit, belum tentu kita bisa menemukannya, kata Yu Huaxi dengan penuh kekaguman. Ini hal kecil saja, jika kamu yang melakukannya, kamu pasti juga bisa melakukannya, jawab Lin Hai sambil tersenyum. Setelah itu, Lin Hai tidak perlu memimpin secara langsung lagi. Para ketua pasukan membawa orang-orangnya untuk maju. Siapapun yang melawan langsung ditembak dengan panah, dan yang tersisa menyerah tanpa perlawanan. Hanya Jin Dajiao yang tersisa, dia memegang pedang besar, berusaha melawan. Dia sangat tidak rela ditangkap, dia tahu bahwa bahkan jika dia menyerah, dia pasti akan dihukum mati. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada ditangkap hidup-hidup. Lin Hai telah memerintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup. Wang Dayong mengambil panah dan menembak lengannya, tepat mengenai lengan kanannya. Lengannya terluka, dan pedangnya terjatuh. Prajurit pemerintah bergegas maju untuk menjatuhkannya. Jin Dajiao berteriak dan berjuang keras, dia tidak rela ditangkap. Dia dipukuli hingga babak belur, para prajurit sudah sangat marah kepadanya, jika Wang Dayong tidak memerintahkan untuk berhenti, mungkin mereka sudah membunuhnya. Kapal Lin Hai dan Yu Huaxi saat itu baru saja berlabuh, mereka berjalan mendekati Jin Dajiao. Sekarang kamu sudah tertangkap, apa yang ingin kamu katakan? Lin Hai bertanya sambil tersenyum. Kamu menang karena jumlahmu lebih banyak, jika kita bertarung dengan jumlah yang sama, kamu bukanlah tandinganku. Jin Dajiao tetap tidak rela kalah, dia menatap Lin Hai dengan tajam. Berani sekali kamu bicara begitu. Dengan jumlah yang sama, kami tetap bisa mengalahkanmu dengan mudah. Wang Dayong berteriak dengan marah. Ini bukanlah omong kosong, sebelumnya di desa, dengan bantuan warga dan para pemburu, mereka sudah bisa dengan mudah menghancurkan 2 kamp bandit gunung. Apalagi sekarang dengan pasukan yang kuat, meskipun jumlahnya sedikit, mereka pasti bisa mengalahkan para bandit ini. Jin Dajiao memalingkan wajahnya, tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kamu tidak akan selamat, tapi jika kamu bekerja sama, aku bisa memastikan kematianmu cepat dan tidak terlalu menyakitkan. Setidaknya sebelum mati, kamu tidak akan terlalu menderita, kata Lin Hai. Hahaha, kamu pasti ingin tahu di mana aku menyembunyikan perak, kan? Jangan bermimpi, aku tidak akan memberitahumu di mana aku menyembunyikannya. Meskipun kamu menang, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kamu terlalu percaya diri. Jin Oahu dan Jin Dalong juga sama keras kepalanya pada awalnya, tapi mereka akhirnya menyerah juga. Jika kamu tidak mau bicara, maka aku akan mencarinya sendiri. Lagi pula, mungkin saja ada anak buahmu yang tahu di mana uangnya disembunyikan, ini hanya soal waktu saja, kata Lin Hai. Jin Dajiao tetap tidak berkata apa-apa. Lin Hai kehilangan kesabarannya, dia melambaikan tangannya dan berkata bahwa Jin Dajiao pergi. Eksekusi dia dengan hukuman yang paling menyakitkan. Pastikan dia tidak mati dengan cepat. Potong tubuhnya 9.900 kali, buat dia menderita selama mungkin sebelum mati. Bab 405, Payung Kehormatan. Hamba siap melaksanakan perintah, jawab Wang Dayong dengan tegas. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Jin Dajiao dan membawanya ke tempat eksekusi. Meskipun Wang Dayong tidak memiliki keahlian untuk melakukan hukuman mati dengan metode pengulitan, dia tahu bahwa Lin Hai hanya ingin menakut-nakuti Jin Dajiao. Bagaimanapun, nanti dia hanya perlu mengiris tubuhnya perlahan dengan pisau. Para anggota lain dari geng naga air mendengar bahwa pemimpin mereka akan dihukum mati dengan cara dikuliti. Mereka semua gemetar ketakutan. Meskipun mereka adalah penjahat yang kejam dan tak segan membunuh, ketika kematian sudah menghampiri mereka, mereka semua menjadi sangat takut mati. Kalian semua adalah bandit yang banyak dosa, kalian juga akan dihukum mati dengan cara dikuliti. Namun, saat ini aku memberi kalian 1 kesempatan, jika kalian bisa mengungkap bukti kejahatan pejabat dan tempat di mana Jin Dajiao menyembunyikan hartanya, maka kalian bisa diberi pengampunan dan terhindar dari hukuman pengulitan, kata Lin Hai dengan lantang kepada para bandit. Aku tahu tempat di mana ketua menyembunyikan uangnya, teriak Wuki dengan keras. Tidak seperti anggota geng naga air lainnya, dia berasal dari kalangan terpelajar, dan tidak sanggup menanggung hukuman pengulitan seperti itu. Bagaimanapun juga, mereka semua akan mati, jadi tidak ada gunanya lagi untuk menyembunyikan uang. Sebagai orang kepercayaan Jin Dajiao, dia tahu di mana uang tersebut disembunyikan. Lagi pula, dengan begitu banyak uang, Jin Dajiao tidak bisa memindahkannya sendirian. Setiap kali mereka kembali setelah merampok,
dia akan meminta beberapa orang kepercayaannya untuk membantu membawa uang tersebut. Selain itu, Jin Dajiao juga merasa bahwa tidak mungkin ada pasukan pemerintah yang menemukan tempat persembunyian mereka, jadi tempat penyimpanan uang itu tidak terlalu rahasia, jadi lebih baik mengungkapnya untuk mendapatkan pengampunan dan bisa mati dengan lebih cepat. Dasar pengkhianat, aku tidak pernah pelit padamu, tapi kau malah berani mengkhianatiku. Jin Dajiao sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa orang yang paling dipercayainya adalah orang yang pertama mengkhianatinya. Ketua, kalau nyawa kita sudah habis, untuk apa lagi menyimpan uang? Lagi pula kita semua akan mati, lebih baik mati dengan cepat. Banyak orang juga merasa bahwa perkataan Wuki benar, dan tidak banyak yang bisa menahan hukuman mati dengan pengulitan. Mereka yang tahu di mana uang itu disembunyikan segera berlomba-lomba untuk mengungkapnya. Ada juga yang mengungkap tentang pengiriman uang kepada pejabat pemerintah. Lin Hai memerintahkan agar semua perkataan mereka dicatat, lalu membawa pasukannya untuk mencari tempat penyimpanan uang tersebut. Jin Dajiao ternyata lebih pintar daripada yang lain, dia tidak menyembunyikan uangnya di rumahnya. Sebaliknya, dia menyimpannya di sebuah gua yang telah diubah menjadi ruang bawah tanah. Uang dan harta di dalamnya sangat banyak hingga membuat siapapun takjub. Hanya tumpukan koin tembaga saja sudah membentuk sebuah gunung kecil, belum lagi emas, perak, dan perhiasan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, tidak ada yang bisa memperkirakan berapa banyak uang yang ada di sana. Pertama, keluarkan semua uang ini, lalu hitung dengan perlahan. Para petani yang memotong begitu banyak alang-alang juga harus segera dibayar, kata Lin Hai. Setelah berhasil memberantas 3 kelompok bandit, tugas Lin Hai berikutnya adalah pulang dan mengurus pemeriksaan Jing Xiaoyin. Dia juga memanggil para pekerja dari pabrik kertas untuk membangun pabrik besar di sini dan mengajarkan penduduk setempat cara membuat kerajinan sehari-hari dari alang-alang. Pabrik kertas juga harus segera dioperasikan, sehingga penduduk bisa mendapatkan pekerjaan. Pemeriksaan Jing Xiaoyin berjalan sangat mudah, karena banyak bandit yang memberikan kesaksian dan ada bukti fisik yang kuat. Ketika menggeledah rumahnya, langsung ditemukan uang senilai lebih dari 400.000 tael perak. Sebagai seorang Jing Xiaoyin, dalam beberapa tahun saja dia sudah berhasil menumpuk harta sebanyak itu, hal yang sungguh mengejutkan. Lin Hai menulis laporan tentang situasi ini dan mengirimkannya ke istana. Ketika Gong Yanwu membaca laporan itu, dia hampir merobeknya karena sangat marah. Dia segera mengirimkan perintah, memberitahu Lin Hai untuk mengeksekusi semua pejabat setempat tanpa membawa mereka ke ibu kota. Pada hari eksekusi, jalanan penuh sesak dengan orang-orang yang ingin menyaksikan. Ada lebih dari 200 orang yang akan dihukum mati, mereka semua adalah orang yang telah lama menindas rakyat dan melakukan kejahatan tanpa henti. Penduduk Jinzhou sangat membenci mereka, sepanjang jalan mereka dilempari dengan sayuran busuk dan batu. Karena mereka sudah akan mati, Lin Hai tidak menghentikan tindakan para penduduk, dia membiarkan mereka melampiaskan kemarahan. Bahkan beberapa di antaranya sudah setengah mati sebelum sampai di tempat eksekusi. Ketika perintah eksekusi diberikan, barisan algojo mulai memenggal kepala para terpidana mati. Suasana sangat dramatis, dan rakyat bersorak bersama. Banyak pejabat pemerintah yang dieksekusi juga, sehingga kantor pemerintahan menjadi kosong. Untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan, Lin Hai harus tinggal di sana sementara waktu untuk mengurus urusan pemerintahan sampai seorang Jing Xiaoyin baru diangkat oleh istana. Selama periode ini, dia menemukan banyak petugas yang terlibat dalam menindas rakyat juga, jadi dia menghukum berat mereka semua dan menyita semua harta mereka. Dengan ini, akhirnya pemerintahan di Jinzhou berhasil dibersihkan, dan rakyat yang bekerja keras dapat hidup sejahtera. Setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka bisa melihat harapan. Lin Hai juga memerintahkan Cao Fang untuk mengumpulkan para pekerja dan mulai merencanakan pembuatan kapal besar. Selain itu, banyak orang diperintahkan untuk segera membangun pabrik. Pabrik kertas dan pabrik anyaman dibangun, dan banyak rakyat diundang untuk bekerja. Alang dipotong menjadi tali, lalu dianyam menjadi keranjang, tikar, dan barang lainnya yang akan sangat laku dijual saat musim panas tiba. Uang yang diperoleh dari penjualan kertas akan digunakan sebagai modal awal, sementara barang-barang tersebut akan disimpan untuk dijual, sehingga rakyat memiliki pekerjaan sepanjang tahun. Setelah tinggal di sana selama lebih dari setengah bulan, Lin Hai juga mengangkat beberapa orang berbakat dari kalangan rakyat untuk menjadi pejabat. Mereka adalah sarjana yang memiliki gelar,
namun karena tidak suka dengan pemerintahan yang korup, mereka menolak menjadi pejabat dan hidup dalam kesederhanaan. Ketika Lin Hai datang, dia menyelidiki mereka dan mengundang mereka untuk membantu. Melihat Lin Hai sebagai pejabat yang benar-benar peduli pada rakyat, mereka bersedia melayani. Ketika saatnya tiba bagi Lin Hai untuk pergi, rakyat Jinzhou semua datang untuk mengantar, mereka sangat enggan melepaskannya. Jalanan dipenuhi oleh orang yang berharap Lin Hai bisa tinggal dan terus menjadi pejabat di sana. Lin Hai berdiri di tempat tinggi dan berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, meskipun aku pergi, Jing Zhaoyin yang baru akan sangat jujur dan memerintah demi rakyat. Dan jika ada pejabat baru berani menindas rakyat, aku pasti akan kembali dan menghukum mereka." Mendengar hal ini, rakyat baru melepaskan Lin Hai pergi dengan enggan. Mereka bahkan membuatkan payung kehormatan, dan banyak orang menuliskan nama mereka di atasnya. Bagi yang tidak bisa menulis, mereka bahkan menggigit jarinya untuk memberi tanda sidik jari sebagai pengganti tanda tangan. Lin Hai merasa sangat tersentuh. Di zaman ini, rakyat begitu menderita, seorang pejabat yang buruk bisa membuat hidup mereka sengsara. Dia semakin bertekad untuk mereformasi pemerintahan agar rakyat bisa hidup dengan baik. Semua orang jahat harus diberantas tanpa ampun, dan semua penjahat harus dipenggal. Jika tidak bisa, mereka akan dikirim ke militer untuk menjadi pelayan dalam pertempuran. Orang-orang seperti itu hanya menjadi beban bagi rakyat dan buang persediaan makanan, jadi lebih baik dibasmi. Penduduk kota mengantarnya sejauh lebih dari 10 mil. Lin Hai menyuruh mereka kembali, dan akhirnya berangkat dengan hati yang berat. Bahkan Yu Huasi juga merasa sangat terharu. Dulu, dia tidak pernah melihat penderitaan rakyat dari dalam keluarga bangsawan, dan kali ini dia benar-benar sudah menyaksikannya. Bab 406, bukan Perdana Menteri. Saudara Lin, apa yang kamu lakukan sangat benar. Kita harus mendukung Ibu Suri untuk mengendalikan urusan pemerintahan dan mengangkat beberapa pejabat yang jujur. Kalau tidak, rakyat akan semakin menderita, ujar Yu Huasi dengan penuh emosi. Benar sekali. Dulu, aku tidak tertarik menjadi pejabat, tapi sekarang aku merasa tanggung jawab di pundakku sangat berat. Kamu juga merasakannya, kan, Saudara Yu? Mari kita bergandengan tangan untuk membantu Ibu Suri dan Kaisar untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan membawa dinasti Xia ke masa kejayaan. Baik, mari kita lakukan bersama. Mereka berdua berjabat tangan dengan erat. Setelah kembali ke ibu kota, Lin Hai tak sempat langsung pulang ke rumah. Semua harta dibawa ke perbendaharaan negara. Setelah dipotong biaya ini itu, masih ada lebih dari 1 juta tael perak. Meskipun perbendaharaan negara mendapatkan tambahan uang, Gong Yanwu tetap tidak merasa senang. Satu wilayah provinsi saja bisa menyumbang begitu banyak uang, bisa dibayangkan bagaimana dengan daerah lainnya. Lin Hai menyerahkan payung rakyat yang dibawanya kepada Gong Yanwu. Aku hanya menjadi Jing Zhaoyin di sana selama setengah bulan. Aku tak menyangka bisa mendapatkan payung rakyat ini. Setidaknya aku tidak mempermalukanmu, kata Lin Hai sambil tersenyum. Gong Yanwu merasa terharu. Tahukah kamu, sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang mendapatkan kehormatan seperti ini di dinasti Xia. Ini menunjukkan betapa rusaknya sistem pemerintahan kita. Gong Yanwu membelai payung rakyat itu, membaca nama-nama yang tertulis di atasnya. Meski tulisannya jelek dan berantakan, namun semua itu menunjukkan kasih sayang yang mendalam dari rakyat. Untung ada kamu, kalau tidak, aku tak tahu bagaimana bisa bertahan. Gong Yanwu bersandar di dada Lin Hai, merasa tenang di hatinya. Aku berencana memperbaiki sistem pemerintahan, kita harus mengangkat lebih banyak pejabat yang bisa membela rakyat. Tak boleh ada para pejabat korup yang menindas rakyat lagi. Mereka sudah terlalu menderita. Gong Yanwu langsung menjadi bersemangat. Apa jabatan yang kamu inginkan? Aku bisa mengaturnya untukmu. Bahkan jika kamu ingin menjadi Perdana Menteri, tidak masalah. Kelak, semua pejabat di pemerintahan akan berada di bawah kendalimu, jangan bercanda. Paling tidak, beri aku jabatan yang lebih ringan seperti inspektur. Aku bisa meninjau kinerja para pejabat daerah. Menjadi Perdana Menteri, itu akan membuatku sibuk setiap hari. Lagi pula, aku bukan orang yang cocok untuk menjadi Perdana Menteri. Lin Hai menolak dengan cepat. Sekarang, Lin Hai adalah pejabat yang sangat disegani di istana. Dengan begitu banyak dukungan, tak ada yang berani mengganggunya. Bahkan Perdana Menteri yang sangat dipercaya memperlakukannya dengan sangat hormat.
Mengapa harus repot mencari masalah dengan menjadi Perdana Menteri? Hahaha, aku benar-benar tidak mengerti pikiranmu. Semua orang berusaha keras untuk naik pangkat dan menjadi kaya, tak terhitung berapa banyak orang yang memperebutkan posisi Perdana Menteri. Tapi kamu malah ketakutan untuk jadi Perdana Menteri. Gong Yanwu tersenyum genit sambil melirik Lin Hai. Sekarang kita sudah punya uang, aku ingin membangun armada angkatan laut yang kuat untuk dinasti Xia. Saat kapal-kapal tersebut mulai berdagang, kamu hanya tinggal menunggu dan menghitung uang. Akan ada begitu banyak perak di hadapanmu hingga kamu akan kebingungan bagaimana cara menghitungnya, kata Lin Hai sambil tersenyum. Meskipun aku tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari luar sana, tapi karena kamu yang bilang, tentu saja aku percaya. Aku sudah mengirim orang ke pantai untuk mencari dermaga yang cocok untuk membuat kapal. Tim pedagang juga sedang membeli bahan untuk membuat kapal. Sekarang baik manusia maupun uang semuanya sudah siap. Aku berencana untuk pergi ke dermaga dalam beberapa hari ke depan. Sistem pemerintahan di sana juga banyak masalah, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu, kata Lin Hai. Baru saja pulang, kamu sudah ingin pergi lagi. Kamu sudah lama tidak menemani aku, kata Gong Yanwu dengan tatapan cemas. Sebelum musim semi tahun depan, kita harus sudah mempunyai beberapa kapal perang yang mampu mengangkut pasukan. Jika tidak, kita tidak akan tenang saat menyerang Tibet. Kalau memang begitu penting, aku tidak akan menghalangimu. Mengingat pentingnya urusan ini, kamu memang sebaiknya mengurus hal ini sendiri. Tapi hari ini, kamu harus menemani aku. Tatapan mata Gong Yanwu terlihat manja saat dia memandang Lin Hai. Baik, hari ini aku akan melayanimu. Akan kubuat kamu minta ampun. Lin Hai langsung mengangkat Gong Yanwu dan membawanya ke dalam kamar. Gong Yanwu tertawa terbahak-bahak. Nah, biar aku lihat kemampuanmu. Beberapa saat kemudian, Lin Hai keluar dari kamar sendirian. Saat berjalan, kakinya terasa sedikit lemas. Dia semakin sulit untuk terpuaskan. Sepertinya aku harus lebih sering berolahraga. Kalau terus begini, tubuhku tidak akan kuat, pikir Lin Hai. Mengingat Putri Chenxi yang sama-sama tak terpuaskan juga, membuatnya sedikit pusing. Sudahlah, aku akan pergi besok saja. Malam ini aku perlu istirahat. Lin Hai akhirnya mengerti mengapa para kaisar tidak bisa hidup lama. Dengan 3.000 selir di istana, jika mereka dipanggil setiap hari, bahkan seorang pria terkuat sekalipun tak akan sanggup. Saat pulang ke rumah, dia melihat Kiaoer, Lin Ruoxue, dan Putri Chenxi juga sedang di rumah. Suamiku, kamu sudah pulang. Aku sudah menyiapkan banyak makanan lezat untukmu. Ayo duduk dan makan, kata Kiaoer. Kami juga mendengar beberapa kejadian yang terjadi di Jinsu. Para pejabat korup itu benar-benar jahat. Untung saja kamu ke sana untuk membela rakyat, kata Lin Ruoxue. Karena pemerintah sebelumnya terlalu lemah, mereka tidak punya waktu untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Rakyat benar-benar hidup dalam kesulitan, ujar Lin Hai sambil menghela napas. Meskipun rakyat Jinsu sekarang bisa hidup dengan tenang, namun dinasti Xia sangat luas, belum diketahui berapa banyak rakyat di daerah lain yang menderita juga. Aku yakin, dengan kamu di sini, kamu pasti bisa membersihkan semua para pejabat korup itu, kata Putri Chenxi. Benar, itulah niatku. Suamiku, ceritakan pada kami apa yang terjadi di Jinsu. Tuan Yu hanya memberi kami sedikit gambaran saat dia datang menjemput Xianer, tanya Kiaoer. Tentu saja, kita bisa bercerita sambil makan. Sambil makan, Lin Hai bercerita tentang apa yang terjadi di sana. Mendengar bahwa geng memperlakukan rakyat dengan begitu kejam, ketiga wanita itu merasa sangat marah, mereka ingin segera menangkap dan memenggal para pelakunya. Ketika Lin Hai menceritakan bagaimana dia berhasil mengelabui para preman itu, mereka semua tersenyum puas, merasa lega dan senang. Makan malam berlangsung hingga malam, dan mereka minum cukup banyak. Lin Hai merasa sedikit mabuk saat itu. Lin Ruoxue dan Putri Chenxi kemudian berdiri untuk pulang. Aku akan mengantarmu, kata Lin Hai sambil berdiri. Putri Chenxi merapatkan diri ke Lin Hai, diam-diam memegang tangannya dan menulis sesuatu di telapak tangan Lin Hai. Ternyata, sesuai dugaan Lin Hai, Putri Chenxi menulis bahwa besok dia harus menemuinya. Sambil menulis, dia berkata, Lin Hai, aku menyiapkan hadiah untukmu, tapi belum kubawa. Besok, jika kamu melewati gerbang istanaku, ingatlah untuk mampir. Baik, aku mengerti. Hati-hati di jalan, jawab Lin Hai. Melihat Lin Hai dan Putri Chenxi begitu dekat,
Lin Ruoxue tak bisa menahan rasa cemas di hatinya. Bersambung